Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantap, mantap. Selamat pagi, sebelum kita beribadah 5 menit bersama dengan firman, kiranya Tuhan menguatkan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan tolong kami sehingga kami tetap bisa berjalan dalam kehendak Bapa di surga. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Tema firman Allah adalah tidak ada gading yang tidak retak, yang saya ambil dalam Kejadian 16 ayat 1 sampai dengan 6, dan nanti dibaca sendiri. Saya akan bacakan ayat 1 dan 2. Adapun Sarah istri Abraham itu tidak beranak, ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak, karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarah itu. Haleluya, ini keluar gendeng jadinya. Bukannya bersabar menanti janji Allah, tapi justru mereka melakukan. Tetapi sebagaimana julu kita, tidak ada gading yang tidak retak, tidak ada kebun yang tanpa rumput. Artinya manusia itu kadangkala manusia itu tidak sempurna, bisa jatuh, bisa kuat, bisa lemah. Dan itulah pentingnya kita terus berdoa, bergaul, akrab dengan Tuhan. Dan kita mempelajari tentang kisah Abraham ini, keluarga Abraham ini atau Abraham, supaya kita dapat memetik hikmahnya, sehingga kita tidak melakukan kesalahan yang fatal dalam kehidupan kita ini. Yang pertama adalah, ada 3 hal yang saya lihat membuat keluarga ini terjerembab dalam kesalahan yang fatal. Yang pertama, mereka dikatakan oleh Alkitab, Sarai dan Abraham tidak sabar menanti penggenapan janji Allah. Jadi siapapun kita, kalau kita menerima janji Allah, kita harus sabar menantikan janji Allah itu digenapi. Dan supaya kita terus bisa menantikan janji Allah itu dengan penuh pengharapan, banyak-banyaklah kita berdoa, banyak-banyaklah kita menyerahkan diri, supaya itu membuat kita tetap tinggal di jalan Tuhan, tetap taat kepada Tuhan, tetap sabar menantikan janji Tuhan. Tidak seperti Sarai yang membuat dia terjerembab. Bayangkan, dia punya hamba lalu diserahkan kepada suaminya untuk dihampiri, dan suaminya juga dasar gendeng. Tetapi itulah kehidupan manusia. Itu kesalahan yang pertama. Kesalahan yang kedua ialah mereka mau menggenapi janji Allah dengan cara sendiri. Itu tadi dengan ini hampir yang Abraham ya juga ya. Padahal sudah berulang-ulang mereka mendapatkan janji Allah. Bahkan di pasal sebelumnya kemarin saya katakan bahwa Tuhan akan memberikan dia anak kandung. Udah jelas firman Allah datang kepadanya bahwa Tuhan akan memberikan dia anak kandungnya. Ya, bukan anak selingkuhan. Jadi itulah sebabnya mau saya katakan kepada kita bahwa ada upaya manusia untuk menggenapi janji Allah, tapi mengakibatkan ke tragedi yang sangat mengerikan, tragedi yang dibawa sampai kepada kehidupannya akan datang ini. Ya, tetapi Tuhan itu Maha Kasih. Biarkan Allah yang terus menyatakan. Dan yang ketiga adalah mempersalahkan Allah. Jadi sudah mereka membuat kesalahan, lalu mereka mempersalahkan Allah karena Allah tidak mau terlibat dalam masalah mereka. Tetapi ketika petaka itu mereka alami, mereka seolah-olah mempersalahkan Allah dalam kehidupan mereka, karena mereka sadar bahwa seharusnya Tuhan mengendalikan hidup mereka, seharusnya Tuhan menolong mereka. Tetapi nanti sore saya akan membawakan bagaimana solusi yang Tuhan berikan, bagaimana Allah terlibat dalam permasalahan mereka. Tapi yang mau saya katakan, jangan pernah mempersalahkan Allah. Kalau engkau yang melakukan kesalahan, minta ampun sama Tuhan dan datang kepada Tuhan supaya Tuhan mengampuni. Walaupun Abraham dan Sarai tidak datang kepada Tuhan, tapi Tuhan datang untuk menyelesaikan
masalah mereka. Dan ketika Tuhan datang menyelesaikan masalah mereka, makanya nanti sore saya akan membawakan bagaimana permasalahan mereka bisa selesai dan mereka tetap dalam keadaan yang kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang dikasihinya, yang mengasihi Dia, dan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita tahu bahwa Tuhan memanggil Abraham untuk menggenapi janjinya, dipanggil oleh Allah supaya mereka bisa menikmati segala kebaikan dari Tuhan. Jadi tetap tinggal dalam Dia. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan menolong kami untuk tetap tinggal dalam anugerah-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati berjalan bersama dengan Tuhan. Haleluya, haleluya. Mantap, mantap, mantap.